Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah wa bi zidni ilma wa zidni fahma. Yang saya hormati Pak Anton selaku pembicara podcast kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya cukup menarik dan mungkin banyak masyarakat yang sangat-sangat ingin tahu terkait tema ini, apalagi di masyarakat awam pada umumnya. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema terkait investasi atau saham syariah. Nah ini hari ini kita sudah kedatangan pembicara yang istimewa sekaligus praktisi. Tadi saya sedikit ngobrol dengan Pak Anton, beliau sudah mempraktikannya langsung gitu ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mungkin untuk awalan Pak, saya kira-kira apa saja sih Pak instrumen investasi syariah itu kan mungkin ada sekian banyak ya instrumen syariah. Terima kasih Mas. Oke, investasi syariah itu apa saja sebetulnya instrumen yang bisa kita kategorikan investasi syariah gitu ya. Tentu yang pertama jelas emas gitu ya, karena ini sudah klasik ya. Walaupun di banyak sisi orang sering mengatakan emas itu bukan investasi, emas itu hanya untuk menjaga nilai gitu. Tapi abaikan itulah perdebatan itu. Di perbankan banyak ditawarkan ya. Iya. Oke, emas. Kemudian yang kedua saham. Yang ketiga reksadana. Tentu saham syariah, reksadana syariah. Kemudian ada suku. Ya. Terus kemudian yang lain ada komoditas, tapi ini kontroversi. Paling tidak menurut saya tiga itu yang utama yang bisa kita elaborasi ya. Kalau untuk kripto, saya dengar ada kripto syariah itu gimana Pak? Enggak, kripto itu memang masih jadi perdebatan ya, karena di Indonesia sendiri MUI kan sudah mengatakan bahwa kripto itu haram ya. Untuk sementara. Tapi memang dalam perkembangannya kan muncul kripto yang mendeklar kripto syariah. Kripto syariah. Nah, saya memang kripto syariah mungkin ada beberapa jenis ya. Memang kita harus perlu elaborasi lagi ini kripto syariah yang mana. Ya. Karena kripto ini kalau syariah itu gimana? Ya. Kripto itu bisa syariah menurut saya dengan catatan ada backupnya, ada underlying asetnya, Jadi tidak hanya berdasar digital saja, tapi nilainya ada yang menjadi acuan, ada penjamin acuan. Barangkali ini emas. Gitu. Nah kalau ada underlying aset, ya, bisa jadi itu menjadi syariah, ya kan? Bisa saja. Walaupun bisa jadi di satu sisi ini juga menjadi kontroversi karena kalau kripto ini kan tidak berbasis negara gitu ya. Ini berbasis lagi-lagi entah korporasi, entah perorangan ya yang membuatnya. Belum ada undang-undang yang mendukungnya. Betul sekali. Nah, sehingga kalau bukan di bawah negara atau di bawah undang-undang jamin nggak adanya, itu bisa jadi kan menjadi walaupun ada underlying asetnya bisa juga nanti tetap tidak syariah gitu. Jadi ini masih panjang lah, masih panjang karena kripto memang baru dalam tahap inisial ya, masih awal. Oke, mari kita tinggalkan sejenak soal kripto, kita berdiskusi tentang yang sudah pasti aja. Iya. Mungkin terkait saham, Pak. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang saham syariah itu yang seperti apa? Saham ini memang menarik. Menarik kenapa? Karena kalau kita lihat investor
saham di Indonesia itu masih sangat rendah, masih sangat kecil. Walaupun kalau kita lihat ke Jakarta Islamic Index atau Indonesia Stock Index itu hampir 80% saham yang listing itu syariah. 80% listing dari 800-an sekian. Kalau untuk mengetahui perusahaan itu syariah atau tidak, atau kita bisa masuk atau tidak, itu gimana? Enggak. Jadi memang ada kriteria tertentu ya, sehingga saham ini bisa digolongkan syariah atau tidak. Pertama tentu dari screening bisnisnya. Bisnisnya ini apa? Tentu yang diperjualbelikan atau yang diproduksi bukan barang-barang yang dilarang. Minuman keras tentu tidak bakal masuk itu. Kemudian yang selain itu bisnisnya juga tidak boleh ada goror, ya, tidak boleh ada maisir. Itu jelas, ini screening dari sisi bisnisnya. Kemudian yang kedua, screening dari sisi laporan keuangan. Nah, apa itu? Salah satunya proporsi utang berbasis bunga itu paling banyak ya dibandingkan asetnya, itu paling banyak 45%. 45% saja. Paling banyak. Ya. Maksimal. Kemudian kriteria yang kedua, pendapatan yang asalnya dari bunga itu maksimal 10%. Ya, tidak boleh lebih. Nah, sehingga ketika screening bisnis terpenuhi, screening keuangan terpenuhi, dia masuk ke saham syariah. Untuk aturan keuangan itu apakah memang ada ini ya, Pak? Ada ketentuan? Ada ketentuannya, ada di aturan semua, di aturan OJK ada semua. Tapi memang sebenarnya kalau kita sebagai investor awam gitu ya, sekarang itu sangat mudah sekali ya. Kita nggak perlu meneliti lihat laporan keuangannya satu-satu gitu. Karena ketika kita misalkan saja kita ikut join di sekuritas tertentu gitu, misalkan ya saya nyebut nama, oke lah anggap aja promosi gitu. Tapi saya tidak di endorse Stockbit karena ini banyak yang dipakai karena murah. Nah, ya, itu sudah ada langsung ini saham ini masuk syariah apa enggak. Jadi memudahkan itu untuk berbentuk aplikasi ya Pak? Aplikasi yang lain Mirai nggak ada, Ajaib nggak ada. Itu ya saya tahu Stockbit itu ada, sehingga memudahkan. Nah, atau kalaupun nggak ada di aplikasi, ya, kita bisa menggunakan aplikasi lain, SAE, ya. Kita bisa download. Nah di situ kita masukkan saja kode sahamnya, nanti kelihatan ini masuk syariah apa tidak. Sehingga kita yakin ketika kita mau beli sesuatu, invest sesuatu, kita yakin bahwa yang kita beli itu benar saham syariah. Ya. Tanpa kita sibuk meneliti, menghitung laporan keuangannya. Untuk aplikasi tadi itu untuk keamanan datanya aman ya Pak? Aman ya? Aman. Yang saya ketahui aman ya, aman. Karena kenapa? Karena gini, mungkin ada sedikit persepsi yang keliru ya, bahwa ketika kita investasi misalkan ke satu sekuritas tertentu ya, sekuritas A misalkan, saya beli saham di sekuritas A, maka dana kita itu kan ya, tidak ada di rekening sekuritas A, ya, tapi ada di rekening bank kustodian, ya, apa namanya itu, RDN, di rekening RDN kita ada di bank. Jadi sekuritas nggak bisa ngambil, ada pihak ketiga, aman itu, insya Allah aman. Ya, selanjutnya mungkin Pak. Kalau secara konteks moneter, sistem moneter kita ini, saham ini seberapa penting sih di konteks moneter? Iya, kita iya. Kita bisa lihat perkembangan indeks ya, indeks nasional IHSG kalau di Indonesia. Itu IHSG awalnya dari angka mungkin di 1000-an ya, naik. Sekarang di angka 7.000-an, 6.800, 6.900. Kemarin sempat menginjak 7.000. Artinya apa? Indeks ini akan meningkat, memang sejalan dengan perkembangan ekonomi, ya, perkembangan ekonomi negara. Dan kontribusi
ini pasar modal ke keuangan makro gitu itu sangat besar. Nah, uang yang beredar di sana itu kalau tidak salah itu di atas 10.000 triliun, 11.000 triliun ya. Sangat besar. Oke, mungkin terakhir Pak, mungkin ada tips buat masyarakat awam yang ingin memulai berinvestasi di saham syariah. Mungkin ada tips dari Pak Anton. Satu ya, kalau kita ingin berinvestasi saham, satu pastikan saham itu memang berisiko, jadi harus paham risikonya. Ya, berisiko. Kemudian gunakan uang yang diem, uang apa ya, uang tidur, uang nganggur. Jangan gunakan uang yang memang mau kita gunakan, apalagi uang pinjol, nah, berbahaya sekali. Nah, itu tip yang sangat jelas ya, saya kira tip utama saya itu. Dan selanjutnya tentu harus belajar. Tidak ada orang kaya dari saham secara tiba-tiba. Investasi itu harus gradual, pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin kita cukupkan obrolan pagi ini. Terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa dicerna dan dipelajari dengan baik, dan bahkan mungkin bisa tadi tips-tipsnya bisa diadopsi oleh para sahabat podcast pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.